Halo Sobat Emanun Bercerita dimanapun kamu berada. Jadi kali ini kita berkesempatan nih hadir di Rasa Sayange. Kalau buat teman-teman yang sudah tahu di Fakfak itu punya salah satu tempat makan yang namanya Rasa Sayange. Buat pelanggan-pelanggan setia pasti sudah tahu dulu Rasa Sayange bagaimana dan sekarang bagaimana. Jadi kali ini tuh kita berkesempatan untuk berbincang-bincang dengan ownernya langsung. Mungkin boleh kenalan dulu kali Kak dari kakaknya. Mungkin ya saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Denato Ertain Akbardilon. Sering dipanggil Aden ya dulu waktu sekolah di sini SMA 1 dulu. Ya mungkin sekilas itu aja deh. Nama aja deh, nggak usah. Mungkin lahir ya. Iya, Kalau lahir saya lahir di Fakfak 28 Juni 1995. Wis, lengkap banget. Mungkin langsung ke kakaknya. Kakaknya boleh. Ya. Halo, perkenalkan saya Tri Yuliani, biasa dipanggil Kakak Tri. Kebetulan saya lahir di Kalimantan Tengah. Oke. Jadi ketemunya di mana nih Kak? Di Kalimantan. Kalimantan. Oh iya. Dulu di Kalimantan ngapain? Saya kuliah. Iya, kuliah. Oh jadi ketemunya waktu kuliah. Ya. Oke. Jadi waktu ketemu tuh bagaimana sih awalnya bisa ketemu? Ya, sewajarnya anak kuliahan lagi. Jadi ketemu di kampus sebenarnya. Iya di kampus. Kita waktu itu, udah kenal juga. waktu itu saya kebetulan teknik, kakaknya ekonomi. Biasa kan kalau teknik beda jurusan tuh kan kita punya. Interestnya lo Yosa sama jurusan ya. Kalau sesama jurusan tuh kayak udah biasa lihat. Udahlah kurang. Kurang. Ini kan beda jurusan jadi kayak lebih ada interaksi gitu. Iya, benar. Tapi itu kenalnya dari apa? Karena organisasi kah atau memang lagi nongkrong aja terus lihat? Lihat kebetulan lewat. Dari Kak Tri kayak gitu, kalau dari kakaknya kayak gimana? Kalau saya sih ya sudah incar dari awal kali. Wow. Oke, kalau boleh tahu nih Kak, sekarang tuh kesibukannya apa aja? Sekarang kesibukannya ya jadi fokus lebih ke usaha sih Kak. Jadi lagi jualan nih Iya, guys. jualan. Kalau Ayam geprek. Iya. Kalau Kak Tri apa? Kak siapa? Kadin. Kak Aden, lupa nih. Kak Aden. Kalau saya sih fokusnya terbagi-bagi. Oh iya. Ya, kebetulan saya membantu ibu saya untuk ngurus minyak di seberang sebagai pengawas. Terus bantu di sini juga mungkin handle kalau ada masalah-masalah kecil ya, seperti mungkin ya karyawan dan lain-lain gitu. Mungkin kayak gitu. Oke. Kalau boleh tahu nih, perjalanan membangun rasa sayangnya itu awalnya kayak gimana sih Kak? Panjang lebar sih sebenarnya. Kalau bisa diceritain panjang-panjang aja nggak apa-apa. Dari Sesingkat-singkatnya. Iya boleh. dari kakak. Awalnya itu kan awalnya kita di Kalimantan, terus diminta sama ibu untuk pindah ke sini nih. Kebetulan kan suami asli memang lahir di sini. Nah, buat bantu usaha mama ya, lebih ke SPBUN yang di Tanjung Seberang. Cuman kebetulan itu kan suami, saya kebetulan nganggur, jadi punya pikiran buat apa ya sampingan kira-kira ya sudah buka usaha. Kebetulan ada jalannya ya di minuman awalnya. Oh ya awalnya mulai dari minuman ya. Di Terus gimana tuh? minuman pertama itu di tahun 2021 kita buka di Tanjung Seberang, persis di samping SPBUN Mama. Iya, buat teman-teman yang sudah pernah minum minuman rasa sayang pasti tahu dulu awalnya memang bukan di situ, sempat beli Iya, juga. di seberang. Terus gimana tuh? Terus habis itu kemana lagi tuh? Ya itu pertama kan sebelum mulai dari situ kita tuh berpikir bagaimana caranya brand kita yang kecil yang ibaratnya kita baru datang tapi semua orang bisa tahu Dikenal di Fakfak. dikenal di Fakfak. Nah itu disitulah saya mulai berpikir sama istri. Nah, kan kita terus-terusan berkembang zaman nih kan Kak, tentang teknologi dan lain-lain. Mungkin kita tidak cuma main di Facebook, kita main di IG dan lain-lain. Setiap ada
yang beli minuman kita selalu minta tolong tag IG kita gitu. Itu Pelanggan biar lama ingat tuh. iya. Kalau beli pasti kita bilang jangan lupa tag IG kita ya gitu. Itu Jadi salah satu cara untuk iya promosi. betul. Oke. Jadi dari teman ke teman tahu tuh. Intinya tuh yang penting mereka harus rasa dulu minuman kita gitu. Oke. Gitu ya. Akhirnya kita coba dan alhamdulillah berhasil gitu. Jadi banyak dikenal dan banyak orang yang beli. Mm-mm. Nah, setelah itu tuh kemana lagi Kak? Usahanya? 6 bulan pertama itu kita fokuskan untuk buka cabang. Hmm. Cuman masih di Fak-Fak ya. Karena waktu itu tuh Ada ada permintaan juga dari pelanggan karena jangkauan ke seberang itu kan lumayan jauh. Iya benar. Terus dari pelanggan bilang, Kak kenapa nggak buka di area Wagom atau di kota begitu. Nah ya sudah kita pikirkan lagi. Jadi di 6 bulan pertama itu kita coba kumpulin pelan-pelan, maksudnya cari tempat juga. Terus kebetulan ada tempat di depan MTS. Depan Itu MTS. cabang kedua kita. Iya. Itu dulu di situ masih jual minuman juga berarti? Iya, minuman juga. dulu ada snack ya. Snack yang bikin warga-warga Fak-Fak rindu. Apa itu? Oh, berarti Namanya sekarang udah nggak ada? nggak ada. Kenapa? Iya, Snacknya gitu. namanya rasa rindu. Oh wow, pantasan warga Fak-Fak rindu. Iya, soalnya snack itu jarang ada. iya. Sering dicariin, cuman saya selalu bilang, aduh nggak bikin. Kak, Habis. nggak Oh, bikin." nggak bikin. Oh, berarti bikin sendiri. Iya, bikin Bikin sendiri. sendiri Karena juga bikinnya ribet banget. Oh, iya. Emang snack itu butuh waktu yang banyak sih Iya. untuk bikinnya. Oke. Terus habis itu berlanjut lagi sampai ke jualan ayam tuh bagaimana Kak ceritanya? Jualan ayam itu gimana ya? Waktu itu gini, jadi pada saat 6 bulan itu kita bisa-bisan juga waktu itu. Kan Untuk buka Buka cabang tuh. cabang Iya. yang kedua. istri sebenarnya sudah takut juga. Kita bisa-bisan terus saya berpikir kan saya waktu itu pernah ikut programnya Pak Jokowi yang kartu prakerja ya. Oh iya. Nah itu saya ambil bisnis waktu itu. Nah jadi di situ tuh sering diajarin kita tuh tidak boleh menyerah dan lain-lain, macam-macam harus konsisten. Kayak dimotivasi lah. Iya, dimotivasi kita harus konsisten dan lain-lain. Terus online dan offline-nya harus jalan dan lain-lain. Nah, dan yang terakhir tuh kita harus mengenal mendengarkan apa saran dari customer. Iya benar. Itu yang pertama. Kita kan sudah punya database customer. Nah, jadi kita harus mendengarkan apa sih keluhan mereka. Karena waktu itu yang di seberang sudah agak menurun Pembelinya, iya. Karena kan jauh. Jauh, mereka bilang jauh Kak, belum lain nanti kalau longsor lain Longsor, turun, iya, batu turun dari betul. atas baru bagaimana gitu. Iya betul kan. Jadi buat teman-teman yang tidak tahu kalau kita lewat seberang tuh ada namanya tebing seberang. Kalau cuaca lagi buruk itu bisa terjadi longsor. Iya. Makanya jadi sebuah ketakutan dan banyak yang mungkin tidak pergi ke sana karena begitu. Betul. Takut kan Kak. Jadi akhirnya kita memberanikan diri untuk buka cabang di daerah Di Wagum. Wagum. Kebetulan dapatnya di depan MTS itu. Setelah itu daerah Wagum ternyata antusias. Pembelinya Pembelinya semuanya semakin meningkat gitu. Alhamdulillah. Bahkan kita bisa menyisikan sedikit-sedikit lah gitu untuk akhirnya ada teman saya kebetulan di Kalimantan teman saya dia usaha ayam crispy juga Oh iya. Oh. namanya Mbak Feni. Hai Mbak Feni. Nah terus dia itu ngajarkan saya bikin ayam crispy. Cuman saya olah lagi gitu, Ya, saya rubah lagi, modifikasi lagi. Nah, terus katanya, iya nggak apa-apa dimodifikasi aja bang, ini. Pokoknya dia baik banget lah sama kita gitu. Misal ya Kak, kayak sambal mungkin ya. Kalau di Kalimantan atau area Jawa itu kan Manis. lebih ke manis. Iya, sambalnya sambal geprek. Jadi kita menyesuaikan ke ini kan kita daerah timur, Iya, jadi lidah mungkin orang timur. ya kita modifikasi lagi untuk sambalnya lebih ke asin, asam, ada Pedas gitu lah, banget. iya. Lebih suka pedas banget kan, gitu.
Nah, setelah itu kita beranikan diri untuk sewa ruko. Habis. Sewa ruko di bawah. Kebetulan dibantu dengan yang pemilik ruko, Bapak Teguh dengan Ibu Rima. Mereka termasuk yang berjasa lah dengan kita dibantu segala-galanya, semuanya di fasilitasnya gitu. Akhirnya kita mulai buka nih, pada saat kita membuka itu macam-macam juga tuh Kak cobaannya. Iya pasti. Macam-macam banget. Kita berpikir waktu itu gimana ya caranya buka ayam tapi tetap enak gitu, tetap konsisten. Apa sih rahasianya gitu. Akhirnya kita cobain sama istri, takaran dan lain-lain. Disesuaikan. Iya, disesuaikan. Ternyata enak gitu. Kita suruh coba keluarga, suruh coba tetangga, enak. Makanya kita beranikan diri Berani untuk buka. untuk jual. Iya, jual. Butuh waktu berapa lama nih Kak sampai rasa oh ya ternyata saya butuh karyawan. Dulu kan pasti awal-awalnya kalau berdua dulu ya. Iya betul. Iya, benar. Terus butuh waktu berapa lama sampai akhirnya merasa kalau memang kita butuh karyawan. Kalau untuk yang cabang pertama itu kita sendiri yang di seberang kebetulan. Sempat punya ada teman ya yang bantu juga, cuman kebetulan dia sambil kuliah jadi ya bantu ala kadarnya begitu. Terus yang cabang kedua itu kita putuskan untuk cari satu karyawan. Nah terus yang cabang ayam karena udah mulai besar, udah ruko, jadi kita pelan-pelan cari tenaga kerja. Oke. Terus butuh waktu berapa lama sampai akhirnya jadi seperti sekarang nih Kak? Sudah bisa tingkat 2. Bangunlah lebih besar lagi. Gitu guys. Hitung dulu ya. 5 tahun. Oh, 5 Kurang tahun. lebih 5 tahun. Lebih dari 2021. Kira-kira apa sih yang membuat bisa berhasil? Kan usaha apa bisnis itu sulit sekali untuk bisa mencapai titik berhasil ya. Iya, benar. Kira-kira apa sih yang membuat kakak bisa konsisten sampai saat ini dan menjadi berhasil seperti sekarang? Apa ya? Mungkin kerja keras tuh pasti utama. Yang kakak bilang tadi konsisten, sama kita selalu berdoa juga, Iya, benar. bersedekah itu juga penting. Ya pokoknya di sekitar itu aja sih Kak. Iya benar. Jadi kalau buka usaha itu benar-benar harus harus konsisten tadi. Terus sedekah juga penting ya karena di rezeki kita ada rezeki orang lain ya. Betul. Benar. Oke. Kalau boleh tahu nih, apa sih yang memotivasi kakak berdua nih pengen akhirnya belajar dan buka bisnis terus habis itu sukses? Awalnya nggak kepikiran sih Kak. Iyalah pasti nggak ada yang betul. memprediksi ya Karena masa depan itu. dari kuliah juga jurusannya kan kemana? Agak belok ya. Agak belok. Nggak kepikiran. Nggak Tapi tahu. basic kita waktu kuliah Iya. itu jualan Kak. Iya memang Oh, sukanya berarti- jualan sih. Kita sering kerjasama untuk kayak dulu saya pernah bikin produk Milidi. Iya. Oh iya, Milidi. Iya. Saya bikin sendiri itu. Oh bikin sendiri bisa dong. Wah bisa dong. Bikin sendiri waktu itu. Memang dari zaman kuliah kita memang udah suka jualan dari Milidi. Tapi itu udah pacaran berarti. Udah. Jadi sambil pacaran tapi sambil usaha ya gitu. Iya biar mendapatkan pendapatan mungkin. Betul. Karena kalau mau serius itu benar-benar harus ada yang dikorbankan ya. Betul sekali. Jadi dari Milidi terus gimana Kak? Habis itu kita jualan baju juga Kak. Pakaian, ya. Kayak cuman kita jualan bajunya nggak jualan di kota. Kalau di kota otomatis pesaing Saingnya kuat, banyak, ya. iya benar. Jadi kita pakai sistem jualan di perusahaan-perusahaan. Perusahaan Kita kayak punya ide buat jualan di perusahaan, mutarnya lambat tapi dapatnya berlipat-lipat Iya. gitu. Saya mikirnya gitu. Jadi kita waktu itu gaji karyawan yang kebetulan dia kerja di sana, dia yang bawa barang, kerja di sana, terus nanti kita
pas akhir bulan gajian baru dia yang Dia pergi iya pergi tarik-tarik oh dia yang menagih. ya benar menagih uang dari gitu. Berarti ternyata sebelum memulai ini semua tuh sempat bersusah-susah dahulu berdua ya. Sangat. Aduh, jalanannya ternyata cukup sulit juga untuk sampai di titik seperti ini. Tapi mungkin karena sekarang lagi sukses, jadi yang diekspos sejauh ini yang sukses-suksesnya saja ya. Yang enak-enaknya saja. Oke. Nah, jadi habis ini teman-teman kita tuh berkesempatan untuk mencoba nih menu-menu terbaru dari Rasa Sayangnya tentunya. Jadi jangan lupa untuk stay tune nanti di video Embaran selanjutnya. Mungkin itu saja. Terima kasih Kakak Ya, sudah berbagi kasih. pengalamannya. Sampai jumpa lagi nanti kapan-kapan kita berkunjung ke sini lagi ya kan teman-teman. Jangan lupa juga untuk teman-teman mungkin yang dari luar atau yang anak-anak yang belum tahu mungkin boleh spill kali alamatnya di mana Kak? Saling ngejok. Alamatnya di Wagom, Yos Sudarso, Jalan Yos Sudarso. Lebih tepatnya di depan penjual terang bulan. Oke. Jadi Ada buat fried chicken Rasa Sayangnya. Oke, jadi buat teman-teman Fakfak ataupun yang di luar Fakfak pengen coba Rasa Sayangnya nanti jangan lupa datang ke Jalan Yesudarso. Alamat tepatnya itu di dekat Martabak atau Terang Bulan. Aku pengen tahu nih Kak, kira-kira tema tempat Rasa Sayangnya itu idenya atau inspirasinya dari mana sih Kak? Kebetulan tuh saya kan sarjana teknik. Mm-mm. Jadi saya gambar sendiri. Oh, desain sendiri. Desain sendiri nih. Jadi waktu itu memang istri pengen setiap sudut harus ada tempat untuk mengabadikan momen. Iya. Setiap sudut harus ada momen. Akhirnya saya berpikir untuk menaruh sesuatu yang di sini nggak ada gitu. Seperti bulan itu kita buat sendiri tuh. Itu kita yang buat, saya, istri, dibantu karyawan satu gitu sama. Nah terus untuk letak ini di mana itu istri. Iya, memang biasanya pilihan wanita itu Betul. lebih presisi, tepat dan bagus lah Iya, gitu. iya. Oke, terus pengen tahu juga nih, sekarang sudah punya berapa karyawan Kak? Boleh spill tipis. Kalau karyawan ya kita itu 6 ya. Nah, terus ya mudah-mudahan bisa tambah. Amin. Kelihatan Kalau- banyak ini kan mungkin masih awal ya. Awal. Jadi kita mungkin masih perlu bantuan banyak tenaga Biar pelayanan bisa dimaksimalkan. maksimalkan. Iya, maksimalkan. Kalau range umur, mereka tuh batas umur yang mau kerja ke Rasa Sayangnya tuh berapa? Sebenarnya gini Kak, kalau saya sih punya perbandingan sendiri ya. Kadang saya tuh memilih karyawan yang mungkin masih single. Masih single dikarenakan tuh banyak pertimbangan-pertimbangan karena yang sebelum-sebelumnya saya belajar pengalaman dari sebelum-sebelumnya. Kadang kalau kita ngambil yang sudah berkeluarga, banyak pekerjaan-pekerjaan yang di luar pekerjaan kedai, dia malah Jadinya tertinggal karena waktunya terbagi. betul pikirannya nggak fokus di Iya. sini kan. Tapi kalau single, Iya, kan dia cuma mengatur dirinya sendiri. mengatur dirinya sendiri. Dan saya memang cari yang anak-anak muda Kak, anak-anak muda, karena sekalian saya bilang ke mereka di sini kita bukan cuma bekerja, tapi belajar sambil bekerja. Jadi kita ada briefing. Nah di briefing itu kita juga kadang kalau lagi kayak kemarin sebelum grand opening kita ada Training. bukan malam keakraban. Oh iya. Jadi malam keakraban. Jadi sebelum kita buka, kita malam keakraban, kenal-kenalan dulu sama teman-teman. Yang mungkin masih baru. Bener. Terus mungkin
mereka bisa belajar yang tadinya cuma pendiam, nggak bisa bicara, gini akhirnya dia sekarang malah Berani untuk bicara. iya, senang berbicara gitu dengan pelanggan, melayani pelanggan dan lain-lain gitu. Jadinya banyak anak muda yang mungkin sambil mencari pekerjaan, Pengalaman. mencari uang, mereka juga mau mencari pengalaman dan juga mungkin membangun skill dari rasa sayang tentunya, dan itu kesempatan dari kakak berdua juga tentunya. Benar. Oke, terus selanjutnya nih pengen tanya nih harapan dan mungkin motivasinya nih untuk anak-anak muda Fak-Fak yang mungkin nanti bakal buka bisnis. Boleh Kak? Apa ya? Kalau untuk anak muda Fak-Fak ya mungkin ketongan sama-sama orang Fak-Fak juga toh. Jadi kalau motivasinya sih kalau menurut saya jalani saja. Pokoknya kamu ngelihat masalah sebesar apapun tabrak sah. Jangan pikir panjang, jangan pikir aduh bagaimana ini kasih selesai ini bagaimana ini. Tabrak sah. Ada saja jalannya. Karena Allah juga sudah ini kan kita diberi masalah itu tidak akan kalau kita nggak bisa menyelesaikannya. Gitu Sudah ada takarannya masing-masing. Benar. Jadi tabrak sah. Jadi gitu, menurut Anda rasa sayangnya tabrak saja. Kalau kamu rezekinya di situ, pasti kamu orang akan dapat. Betul. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih Iya, banyak sekali makasih ya. lagi. Sampai jumpa teman-teman Embaran semuanya. Embaran Bercerita, medianya anak muda, informasi menjangkau Nusantara. Halo Sobat Embaran Bercerita, dimanapun kamu berada. Kembali lagi bersama saya di sini Bunga dan Saya di sini Rahmi Aryani tentunya. Jadi seperti biasa kalau kita orang punya background sebeda itu tandanya kita ada di. Hembaran Bercerita keliling. Nah jadi hari ini kita mau perkenalkan nih soal tempat makan Ya, tempat makan. yang lagi rame akhir-akhir ini di Dan Fak-Fak. rekomendasi juga nih buat anak-anak muda. Benar. Oke, Jadi langsung aja ayo ke kita tempat masuk. Oke, jadi untuk pelanggan setia rasa sayangnya pasti taunya kalau rasa sayang itu baru Satu lantai. Tapi Nah, sekarang rasa sayang itu sudah buka 2 lantai. Buat teman-teman yang mau tahu bagaimana sih tampilan rasa sayangnya sekarang, ayo kita spill dan naik ke atas. Let's go. nah ini nih pemandangan lantai 1. Nah, buat pelanggan setia pasti tahu dulu rasa sayangnya itu cuma jual seputar ayam, geprek dan juga juga ada minuman. beberapa dan juga minuman. Varian ini. Nah, kali ini tuh kita mau spill menu-menu baru yang dibuat oleh rasa sayangnya. Dan sekarang kita mau ke lantai 2. Let's go. Nah, jadi seperti yang kamu lihat nih, rasa sayangnya sekarang punya tampilan baru, tangganya super duper estetik. Di sebelah sini lucu ya untuk Bener. anak muda. Di sebelah sini juga ada tempat buat taruh-taruh helm nih, biar kamu helm terhilang. Jadi Betul. buat teman-teman Fak-Fak yang mau coba tempat makan baru, estetik, Wih. instagramable, ayo cobalah ke rasa Dan sayangnya. kamu lihat deh pemandangan. Tada. Seperti inilah tampilan rasa sayangnya yang di lantai 2 nih. Buat teman-teman yang kepo bagaimana sih rasa sayangnya sekarang dan tampilan terbarunya, Cus. jadi ayo kita lihat ke dalam. Sangat-sangat estetik ya. Kamu lihat sebelah sini ada pojok paling estetik sudah. Bagaimana ke kami menurut sih? Nah, Sangat estetik untuk anak muda yang Instagramable kayak itu. Iya, instagramable. Jadi di sini tuh ada spot-spot terbaru yang ternyata didesain langsung oleh ownernya sendiri. Di sebelah kiri itu juga ada kamar mandi, ada toilet Iya, dan sudah musola. disediakan. Jadi buat teman-teman yang nanti mau main-main ke rasa sayangnya nih, tapi pengen sholat juga, sudah disediakan oleh ownernya. Nah terus kita spill spot yang paling disukai anak muda yang sering main ke rasa sayangnya itu di sebelah sana. Oke,
Oke guys, jadi ini kita sudah ada di depan menu-menu yang disediakan dan juga menjadi menu rekomendasi di rasa sayangnya. Ada apa sih kak kami? Nah, jadi di sini tuh ada chicken stick. Chicken stick ini tuh harganya 45.000 teman-teman. Sama ada juga spaghetti carbonara. Spaghetti carbonara itu harganya 25.000. Ada juga satu menu spesial nih buat anak-anak kos atau mungkin Iya, orang-orang yang merantau. akhir bulan. Nah, jadi nama menunya itu adalah menu tanggal tua. Harga menu tanggal tua itu sekitar 15.000. Cukup terjangkau ya. Nah, benar, cukup terjangkau. Jadi yang nanti merasa tanggal tua lagi kosong bisa main-main ke rasa sayangnya. Terus depan kita juga ini ada ice blend. Nah, ice blend ini itu ada kopi ice blend, terus juga ada vanilla blend dan strawberry blend. Range harganya itu ada di 28.000. Jadi begitu. Oke, jadi menu pertama yang akan kita cobain adalah menu yang jelas tadi jadi rekomendasi ya, Yaitu menu tanggal tua. Nah, tadi menu tanggal tua tuh harganya 15.000. Jadi kali ini kita pengen coba karena pas juga dengan tanggal tua. lagi, aduh. Oke. Nah, jadi menu tanggal tua tuh isinya apa saja sih? Kalau teman-teman yang kamu mau tahu isi apa, kamu main-main ke rasa sayangnya supaya kamu Tapi tahu. lu tuh jelaskan lagi, kamu datang ke sendiri. Iya, datang baru kamu cek kira-kira menu tanggal tua tuh isinya apa, rasanya gimana. Wis, suapan pertama untuk kami yang ada di sana dan untuk kita orang berdua juga pastinya. Rekomendasi kan? Ntar boleh sudah resep. Karena ini sepertinya menu ini sangat rekomendasi dan juga enak sih. Iya. Kita atau mungkin dulu juga bisa tuh. Bisa, tapi kalau kamu rasa dan sumpah ini benar-benar enak sih. Jadi buat anak-anak kos yang mungkin tidak punya rice cooker boleh main-main kayak rasa Apalagi kalau sayangnya. sudah akhir bulan, saya yakin pasti kamu cari menu yang murah-murah, tapi enak. Rekomendasi sekali. 15.000, tapi kamu sudah dapat rasa seenak ini, itu sangat worth it sih menurut saya. Apalagi mengenyangkan juga nih pastinya karena ada nasi. Pastinya karena ada nasi kan. Dia lumer sekali kak, sumpah. Iya, sangat melt. Dan dirasa benar-benar menyesuaikan ketong ke lidah. Saya jamin kamu pasti suka. Rekomendasi sekali untuk kamu. Wah, gila enak. Langsung kamu, sumpah. Agak termelepas dari menu langsung. Terus dia pun nasi tuh kayak bukan beras biasa gitu loh. Kayak beras mahal yang bulan sekali. Pokoknya ini rekomendasi sekali menu tanggal tua. Apa tadi judulnya? Menunya? Nama Menu tanggal tua. Tanggal tua, menu tanggal tua. Pas sih. Enak. Dan rekomendasi. Oke, mungkin kita coba yang lain lagi KPS supaya kamu juga bisa tahu ada menu terbaru apa saja nih. Nah, jadi yang selanjutnya yang mau kita coba adalah chicken stick. Oke, jadi chicken stick itu harganya 45.000. Ini sangat-sangat worth it sih. Iya. Kalau untuk di daerah Fakfak, ini sangat worth it. Benar. Dan ini juga Rekomendasi buat Benar. kalian, terutama anak-anak muda yang memang zaman sekarang ini lagi ikut-ikut Tren, sekarang pengen kan. foto-foto Pengen cantik, foto-foto cantik. makanan-makanan Kalau estetik anak-anak muda boleh. zaman sekarang itu kalau mau beli makan itu yang penting foto aja dulu. Benar. kalau Foto foto dulu, sebagus, makan nomor makan 2. nomor dua. Betul. Jadi chicken stick ini ada ayam, Ada kentang, wortel, dan juga ada kacang Timun. panjang dan Ini timun nggak timun. sih? Iya. Ya, timun dan tomat juga. Sama ada sausnya juga nih buat Terus teman-teman. ini sausnya kental sekali kan. Langsung kita cobain. Jadi kita coba dulu ya. Enak. Buat teman-teman yang mau coba chicken stick atau yang rasa belum pernah coba chicken stick nih, pengen coba rasanya chicken stick gimana sih? Boleh coba Boleh langsung aja. ke rasa sayangnya. Nah, chicken stick ini juga disajiin tuh panas-panas karena nanti pakai hot plate ya guys ya. Terus juga dia punya daging itu sangat empuk, tidak keras sama sekali. Rekomendasi sih buat kamu yang suka makan ayam, langsung aja itu kerasa sayang. Kamu coba deh kentang. Oke, sama sih pengen coba deh ayam soalnya enak. Rekomendasi sih buat kamu.
Kalau untuk 45.000 dapat menu sekomplit ini worth it sih kalau menurut saya. Dan ini juga tuh bisa dipesan sama nasi putih ya. Kalau misalnya kamu mau tambah kondimen, bisa. Oke, jadi ini rekomendasi ya. Wajib coba. Bener, sampai mulut masih penuh nih. Next, selanjutnya kita mau coba makanan yang lain. Jadi ini kita mau coba spaghetti carbonara. Panjang sekali Kak. Ya ampun. Ini benar-benar meleleh di mulut. Baru rasa sayang. Betul, makanya rasa sayang. Ini kita bisa dapat di harga berapa Kak kami? Kita bisa dapat ini di harga 25.000 teman-teman. Sangat terjangkau. Benar. Jadi spaghetti carbonara itu dominan rasa creamy dan juga gurih ya. Terus ada topping sosisnya di atas. Ini enak sekali Pol sih. sumpah. Rekomendasi Nangkep. sekali buat kamu. Benar. Oke, jadi selanjutnya ada apa Kak kami? Ada ice blend. Nah, ice blend itu ada strawberry blend, coffee blend, dan juga vanilla blend. Mungkin coba dari vanilla blend Kak ya? Ya, tapi Bunga. sebelum kita coba Kak kami, ini kita bisa jangkau dengan harga berapa nih? Nah, range harga dari ice blend ini itu rata-rata di Rp28.000 nih teman-teman. Nanti ini tuh ada es krimnya. Jadi kalau kalian udah pesan, kalau dia berawal datang pasti ada es krimnya. Langsung itu cus, coba. Coba dari vanilla. Spill dong rasanya Bunga, kayak enak banget ya ampun. Kalau untuk yang pencinta manis pasti suka. Oke, Karena berarti. saya sendiri juga suka sih kalau rasa vanilla. Worth it. Oke, selanjutnya apa yang coba ini? Ini tuh namanya strawberry blend. Strawberry blend itu pasti bahan dasarnya juga strawberry ya. Strawberry guys? lah pasti. Spill dong rasanya kami. Ya ampun. Ini rasanya manis, enak, dan juga ada campuran rasa dari es krim vanilanya. Oke, next nih kita bakal coba yang terakhir yaitu coffee blend. Saya saja Kak yang coba, Kak Bunga juga mau Enggak. coba. Saya bukan pencinta kopi. Oke, jadi buat saya saja ya, karena saya juga termasuk suka sama kopi. Spill dong rasanya Kak kami. Dong pasti suka pun apalagi yang pecinta kopi. Jadi rasanya tuh cappuccino guys, cuman ditambah sama es krim tadi. Jadi ini kalau lagi es krimnya masih baru ditaruh pasti enak banget. Jadi ini rekomendasi, minuman rekomendasi dari rasa sayangnya. Baru rasa langsung sayangnya. Kalau kamu mau coba kamu datang dulu ke Langsung sini. cus ke sini. Jadi itu tadi benar-benar rekomendasi dari rasa sayangnya yang tadi sudah kita review. Nah, buat teman-teman jangan lupa untuk mampir ke rasa sayangnya. Oke, jadi itu dia video edisi Embaran Baca Cerita Keliling. Buat kamu stay tune terus di Embaran Baca Cerita karena kita akan pastinya datangi tempat-tempat yang jadi rekomendasi untuk anak-anak muda. Oke, sekian dari saya Bunga dan Saya Rahmi Aryani. Bye.